Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di part 2 ini saya akan ajarin ke teman-teman gimana sih caranya edit template video yang akan teman-teman edit nantinya. Jadi, saya sudah persiapkan untuk videonya itu template videonya untuk konten di TikToknya teman-teman. Karena mungkin ada yang beranggapan bahwa saya harus nampakin wajah gimana Mbak kalau saya nggak punya nggak berani gitu, nggak pede gitu depan kamera. It's okay, nggak apa-apa. Kita punya konten banyak kok. Nggak mesti harus nyampakin wajah. Jadi teman-teman bisa bikin seperti yang teman-teman akan edit nantinya. Nah, bisa pakai review tanpa harus liatin muka, cuman videoin bareng. Itu juga boleh. Yang penting di sini adalah kontennya. Isi konten itu seperti apa, sesuaikan dengan akun TikTok kita gitu ya. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah aplikasi KineMaster. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, cari aja di Play Store. Itu namanya KineMaster dan teman-teman harus perhatikan pengembangnya itu siapa. Nah, di sini pengembangnya itu adalah KineMaster Corporation. Jadi teman-teman jangan sampai salah download aplikasi ya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah punya aplikasi KineMasternya, di sini kita masuk terlebih dahulu di aplikasinya, klik aja langsung. Nah, untuk tampilan awal atau beranda dari KineMaster itu seperti ini ya. Jadi teman-teman fokus aja dulu ke praktek cara edit videonya. Kalau untuk fitur-fiturnya nanti teman-teman bisa ulik-ulik sendiri ya. Nah, di sini teman-teman yang teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah klik buat baru untuk membuat sebuah project. Oke, setelah klik di sini teman-teman harus pilih aspek rasionya. Gitu. Jadi aspek rasionya itu teman-teman pilih yang 9:16, bukan 16:9, bukan 1:1, bukan 4:3, begitupun yang bagian bawah. Bukan ya, jadi yang teman-teman pilih 9:16. Kenapa harus 9:16 Bakis? Kenapa enggak 16:9 atau kenapa enggak 1:1 gitu? Nah, karena apa? Karena template yang saya berikan adalah aspek rasio 9:16 dan itu bisa masuk ke TikTok kita. Kayak gitu. Jadi kita tinggal klik aja 9:16. Kemudian teman-teman tinggal klik aja berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan videonya. Jadi teman-teman pilih folder di mana teman-teman save si video itu. Entah itu dari Telegram atau dari WhatsApp. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja foldernya. Di sini kalau misalnya videonya teman-teman save, video template-nya teman-teman save dari Telegram, cari folder Telegram. Kalau misalnya dari WhatsApp, cari di WhatsApp video. Tapi misalnya teman-teman punya WhatsApp bisnis ya, nah teman-teman cari di WhatsApp bisnis video. Nah, tapi ketiga tempat ini nggak ada, teman-teman bisa cari di download. Oke ya, jadi cari dulu di mana teman-teman rasa ya download videonya atau save ke galerinya teman-teman. Kayak gitu. Kebetulan di sini saya ekspor dari KineMaster langsung, jadi saya pilih aja folder KineMaster dan masukkan template-nya. Nah, template-nya itu seperti ini ya teman-teman. Oke ya. Nah, tampilannya itu kenapa saya bikin tema Agustusan? Karena kebetulan kita sudah masuk di bulan Agustus. Nanti insya Allah 17 Agustus tahun 2021. Nah, itu hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kenapa saya pilih tema seperti ini? Biar teman-teman bisa pakai nanti atau pakai di bulan Agustus ini gitu ya. Nah, dan ngomong-ngomong soal hari jadi ya, alhamdulillah iTemplate ID untuk perusahaan induknya Mudah Digital ini itu akan berulang tahun yang kedua tahun di tanggal 17 Agustus juga. Jadi insya Allah ini kenapa kami kasih template yang seperti ini, karena ini sebagai dukungan kami ke teman-teman para UMKM, para pebisnis, para editor-editor lain, editor-editor pemula yang pengen belajar juga, silahkan pakai template-nya. Oke, nah setelah teman-teman masuk nih ke tampilan seperti ini waktunya kita ngedit. Waktunya kita tambahkan dulu musiknya.
Oke, nah di sini kita klik dulu audio untuk menambahkan musik ya. Nah, audionya sini kalau misalnya teman-teman punya musik sendiri di handphonenya, itu teman-teman tinggal klik aja lagu. Tapi kalau misalnya nggak ada musik di handphonenya dan pengen pakai musik yang ada aja di KineMaster, silahkan klik musik. Kalau nggak nemu ya, biasanya kalau pertama kali download aplikasi KineMaster sih, kalau klik musik ini dia nggak bakalan muncul banyak seperti ini musiknya. Teman-teman harus klik dulu yang store ya, store yang ada di sini yang saya lingkari di bagian kanan. Nah jadi setelah pilih, kita cari dulu yang mana yang akan kita gunakan gitu. Oke, saya pilih ini misalnya. Nah, di sini kita tinggal play aja. Nah, ketika si ininya tempat produknya ini sudah muncul, ini adalah tempat produknya ya. Sengaja saya tambahkan elemen seperti itu. Nah, kita lihat benderanya kalau udah sempurna berdiri kayak gitu, kita tinggal tambahkan aja terlebih dahulu foto produk kita ya. Misalnya foto produk kita makanan ya, misalnya makanan nih, atau pakaian deh, gamis gitu ya. Nah teman-teman tinggal klik aja lapisan. Nah kemudian pilih media yang di lapisan ya, bukan media di sini tapi yang di lapisan. Nah selanjutnya teman-teman pilih foldernya gitu. Teman-teman itu pakai apa namanya, gambarnya itu di mana gitu. Nah di sini kita klik aja. Saya sudah edit dari Canva. Oke. Nah selanjutnya di sini kita perbesar aja tampilannya kayak gini. Nah kalau udah ditambahin kayak gini, kita sudah atur besarnya. Misalnya kita mau tambahin lagi besarnya kayak gini, itu juga bisa ya, tapi standar aja, nggak usah dibesar-besarin kayak gini karena menutupi elemen-elemen yang sudah kita sediakan ya. Jadi di bawah standar aja kayak gini misalnya besarnya. Nah selanjutnya untuk keterangannya di mana Mbak Kis? Nanti keterangannya kita akan bikin semenarik mungkin, oke? Nah di sini karena fotonya misalnya kita cuma bikin satu ya, atau kita bikin dua deh foto produk, ada untuk jilbabnya dan ada untuk si ininya ya, si bajunya misalnya. Nah selanjutnya kita klik lagi lapisan, lalu pilih media. Di sini saya gunakan ini ya untuk yang kedua gitu. Ini untuk jilbab, produk jilbab misalnya. Nah di sini kita bikin dulu untuk animasi gambar pertama ini. Untuk membuat animasi di gambarnya, teman-teman tinggal klik aja animasi masuk. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja animasi masuknya yang mana. Kalau saya sih biasanya suka yang ini ya, kalau bukan jatuh, saya sukanya sembul ke atas. Kalau produk kayak gini, sembul ke atas kayak gini. Kemudian untuk memainkan kecepatan waktunya atau kecepatan pergerakannya, kalau teman-teman bawa ke kiri, scroll ke kiri, semakin naik dia semakin lambat ya. Nah kita bawa misalnya di 1,5 atau kita bawa di angka menghampiri 2 gitu kayak gini. Nah kemudian kalau sudah, kita tinggal centang aja yang ada di tulisan animasi masuk, kita centang. Lalu di sini kita mainkan lagi animasi keluarnya. Teman-teman tinggal klik aja animasi keluar. Nah kemudian di sini teman-teman pilih yang teman-teman inginkan. Nah misalnya nih saya pengen jepret ke bawah ya kayak gini, tag. Nah kemudian mainkan untuk kecepatannya, dilambatin ya, kemudian centang. Selanjutnya di sini gambar kedua nih, gambar kedua ini kita mau mainkan lagi ya, tapi di sini saya mau bikin dia agak ngeblur gitu ya. Nah caranya adalah kita scroll aja naik ke atas tampilannya ini sampai ketemu yang namanya pemangkasan. Ini pemangkasan. Nah setelah itu teman-teman aktifkan
yang topengnya ini. Nah, kemudian teman-teman klik bentuk segitiga ini, segitiga yang mengarah ke kanan, lalu pilih yang bundar aja, gitu ya. Nah, setelah pilih yang bundar, kita sesuaikan aja untuk keburamannya mau di mana, angka berapa, gitu. Nah, kemudian di sini kita klik tulisan bentuk ya, klik tulisan bentuknya. Nah, kemudian di sini untuk keburamannya itu teman-teman bisa atur ya. Misalnya saya bawa ke sini di angka 5. Ini bebas saja, kalau mau pakai cara ini juga bisa, kalau enggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita atur aja posisinya. Oke, misalnya kayak gini, saya buat dia di atas ya. Jadi seakan-akan dia tuh berada di tengah-tengah sini nih. Di tengah-tengah ini ya, dia muncul dari dalam gitu, makanya saya blur kan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ya, kalau untuk memperbesar tampilannya teman-teman tinggal klik aja yang segi 4 ini yang ada sudut-sudutnya. Nah, kemudian kalau mau diatur lagi, misalnya mau diperkecil lagi gitu ya, kemudian diatur kembali. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengeditan yang lain. Oke, nah di sini kita kembali ke tampilannya, diperkecil aja biar nggak terlalu ini. Nah, di sini kita mau mainkan lagi animasi masuknya, karena tadi untuk animasi keluar di gambar pertama itu ke bawah ya jepretannya. Jadi ini saya mau naikkan lagi sembul ke atas. Jadi kita klik animasi masuk. Biar apa? Biar nanti dia seirama. Dan samakan durasinya. Oke. Nah, di sini kita perpanjang aja. Untuk memperpanjang gambarnya itu teman-teman tinggal tap aja gambarnya yang ingin diperpanjang. Nah, jadi teman-teman tinggal tap aja sampai keluar garis kuning kayak gini nih. Garis kuning, kemudian di sini ada garis kuning tebal, ada titiknya 4. Nah, itu yang ditarik ya, sampai durasi yang kita inginkan, misalnya kayak gini. Nah, selanjutnya kalau sudah nih, kita lihat antara gambar pertama dengan gambar kedua itu transisinya seperti apa. Kita play dulu ya. Nah, jadi dia ada transisi, ada yang turun, ada yang naik kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah menambahkan si gambar, sekarang kita mau tambahkan deskripsinya atau keterangan dari setiap produknya. Misalnya, nah di sini kita play, kita seret aja ya teman-teman, tinggal bawa aja, usap-usap aja ke samping ya, ke samping kiri kayak gini, sampai teman-teman lihat fotonya ini dia stay di mana. Nah, kalau dia udah stay kayak gini, teman-teman tinggal klik aja lapisan, kemudian pilih teks yang huruf T ini, lalu tulis, misalnya Gamis Neha. Oke, kita pilih. Lalu di sini kita pilih yang icon A besar I kecil ini untuk merubah fontnya. Nah, teman-teman bebas aja mau pakai fontnya mana. Kalau belum muncul di sini, teman-teman tinggal klik aja store yang ada di sini. Nah, kemudian saya di sini pilih yang ini. Kemudian teman-teman tinggal klik aja tanda silang kalau udah dipilih. Nah, kalau udah kalau udah selesai, teman-teman tinggal, kalau mau merubah warnanya juga bisa, teman-teman tinggal klik aja warna ini ya, yang warna putih atau warna apa saja di situ yang muncul sesuai dengan warna yang ada di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di sini saya nggak saya nggak merubah warnanya. Nah, di sini misalnya teman-teman mau kasih efek-efek gitu pada tulisannya, teman-teman scroll aja naik ke atas sampai ketemu yang namanya ikhtisar, bayangan, bersinar. Itu teman-teman bisa pilih. Jadi ikhtisar itu adalah garis ya, garis pinggiran dari tulisannya kayak gini nih. Kita aktifkan enable ya. Kemudian di sini dia warna hitam, jadi kita mau ubah juga bisa
klik aja warna ini, lalu teman-teman bisa pilih warna kesukaan atau warna yang diinginkan gitu ya. Nah, misalnya saya pilih warna ini, kemudian bisa ditebalin, bisa di tipis ya untuk garisnya. Oke, kayak gini misalnya, kemudian kita klik tulisan ikhtisar. Lalu di sini saya mau mainkan bayangannya juga, kita klik enable. Oke, kemudian kita centang. Kalau sudah, di sini untuk tulisan gamis nihanya saya mau mainkan juga animasinya. Untuk gamis nihanya saya pilih animasi masuk. Lalu di sini saya pakai pop. Lalu saya bawa ke menghampiri 1,5. Kemudian centang. Nah, kalau sudah, kita tinggal panjangin aja sesuai dengan durasi foto yang gamis ini, foto pertama ya. Nah, kita panjangin, kalau dilewatin juga nggak apa-apa kayak gini, tapi kita harus potong ya. Cara memotongnya adalah teman-teman tinggal klik aja gambar dulu, gambar yang ingin ditambahkan keterangan gitu. Nah, selanjutnya kalau udah mentok di ujung gambarnya, nah di sini teman-teman tinggal tap aja di bagian bebas sih, bagian sini juga bisa, bagian bawah sini juga bisa. Yang penting jangan sentuh yang warna kuning-kuning ini. Oke? Jadi di tap sampai garisnya hilang, kemudian pilih lagi tulisan gamis neha, lalu cari icon gunting. Nah, selanjutnya teman-teman pilih pangkas ke kanan playhead karena yang akan kita buang bagian kanan. Gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi sudah rata. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita mainkan animasi keluarnya juga untuk tulisannya. Ya, animasi keluarnya teman-teman bisa pakai aja yang memudar. Dan ikuti durasi sesuai dengan gambar ya, gambar yang di bawah sini. Untuk animasi keluarnya dia menghampiri angka 2 ya, jadi kita samakan animasi keluarnya di sini, kemudian centang. Oke, nah kalau sudah, kita mau tambahin bukan cuman kata-kata ini yang akan kita tambahkan, kita kembali lagi nih sampai tulisan gamis nihanya dia stay. Di sini kita tinggal klik lapisan, kemudian pilih teks lagi. Lalu di sini kita tambahkan misalnya warnanya warna apa? Warna coklat misalnya. Kemudian kita pilih, kemudian kita ganti lagi untuk fontnya, kalau mau diganti silahkan. Nah, di sini saya pakai ikhtisar lagi ya, tapi ikhtisarnya dia warna ini, lalu diperbesar dikit. Selanjutnya dibesarin tulisannya kayak gini, warna coklat. Oke, kalau agak ini ya, agak ribet, teman-teman tinggal aktifin aja yang memperbesar tampilannya biar nggak terlalu ini. Oke, warna coklat udah. Jadi di sini kita atur lagi ya, untuk panjang tulisan warna coklatnya ini kita samain, kita ratain. Oke, seperti tadi ya caranya. Oke, selanjutnya kalau sudah ini warna coklat, tulisan warna coklat ini saya tinggal copy paste aja gitu. Caranya untuk menduplikat ya, teman-teman tinggal klik aja yang titik 3 ini yang ada di sebelah kiri. Nah, ada yang bilang, Mbak, saya kok nggak ada ya titik 3-nya, karena belum dipilih yang ingin diduplikat. Jadi kita duplikat, kita pilih yang mau diduplikat, lalu pilih titik 3, klik duplikat. Oke ya. Nah, kemudian kita pilih salah satu tulisan warna coklat ini, kita geser ke bawah. Kita misalnya bawa ke sini ya. Nah, selanjutnya untuk merubah tulisannya dari tulisan warna coklat, misalnya kita tinggal klik aja keyboard yang ada di sini. Lalu di sini kita pilih misalnya bahan apa ya? Misalnya bahan apa gitu ya? Bahan katun super gitu. Bahan katun misalnya, atau apa ya? Busui friendly.
Mudah-mudahan tulisannya benar ya, maaf kalau salah. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita perbesar lagi tampilannya biar bisa diatur. Nah, kayak gini nih. Nah, busi friendly. Nah, kemudian selanjutnya kita ini lagi, kita duplikat lagi ya tulisannya, warna coklat juga bisa, busui friendly juga bisa. Nah, kemudian di sini kita atur lagi untuk tempatnya itu di mana, lalu ganti tulisannya model hits, misalnya model hits ya. Nah, kemudian kita pilih, lalu kita atur lagi untuk posisinya kayak gini. Nah, ini saya mau aktifkan untuk animasinya, klik aja animasi masuk. Di sini saya mau geser ke kiri kayak gini. Nah, kemudian untuk durasinya menghampiri 1,5 ya. Oke, selanjutnya model hits juga sama, animasi masuknya geser ke kiri, untuk ininya menghampiri 1,5. Selanjutnya untuk busy friendly-nya, animasi masuknya itu saya geser ke kanan kayak gini, kemudian menghampiri 1,5. Nah, karena di sini tulisannya berada di depan gambar, ini saya mau seakan-akan dia keluar dari belakang. Caranya adalah kita pilih tulisannya aja, misalnya yang busy friendly, kemudian kita pilih titik 3, kemudian di sini pindahkan ke belakang kayak gini. Kemudian warna coklat atau model hits juga kita pindahkan ke belakang. Warna coklat kita pindahkan ke belakang. Lalu di sini kita play. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ya, ini tulisannya itu nggak bersamaan keluar gitu. Caranya adalah teman-teman geser aja di mana misalnya warna coklatnya stay di mana gitu. Warna coklatnya stay di sini, berarti untuk busui friendly-nya kita potong. Jadi kita pilih tulisan busui friendly, kemudian pilih icon gunting seperti biasa, tapi di sini kita pilih pangkas ke kiri playhead karena yang akan kita buang bagian kiri. Kayak gitu. Kemudian kita centang. Kemudian kita lihat si busui friendly-nya ini dia stay di mana. Nah, misalnya stay di sini. Nah, kita pilih model hits-nya lagi, kemudian kita pilih icon gunting, lalu pangkas ke kiri playhead, kemudian centang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal tambahin ya apa yang akan teman-teman tambahkan gitu. Nah, ini keterangan untuk produk pertama. Nah, ini kan di bagian tulisan coklat, warna coklat busy friendly-nya ini kan dia stay ya. Jadi kita mainkan juga untuk animasi keluarnya. Kita pilih model hits dulu, animasi keluarnya. Di sini saya mau pilih yang geser ke kanan, masuk. Kemudian disamain ya sama yang tadi, menghampiri 2 biar sama-sama keluar ya. Animasi keluarnya geser ke kiri kayak gini biar dia masuk menghampiri angka 2. Kemudian busy friendly-nya udah ya. Sekarang itu warna coklat, animasi keluar, pilih geser ke kiri, ke kanan ya karena dia masuk dan menghampiri angka 2. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke gambar kedua ya. Gambar kedua kan dia pendek nih. Dia pendek, jadi kita nggak mungkin pakai yang sistem tulisan tadi ya, yang keluar dari sini. Nah, jadi caranya adalah teman-teman tinggal tulis aja bagian atas ini gitu. Jadi kalau gambarnya sudah stay, gambar produknya udah stay kayak gini. Oke, kita tinggal tambahin aja lapisan, kemudian pilih teks. Nah, kemudian kita kasih keterangannya. Misalnya jilbab persegi ukuran misalnya 40 kali 40
gitu. Kemudian bahan tebal gak mudah kusut. Nah, kemudian tidak tidak susah dibentuk gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian tidak kaku. Kayak gitu. Kalau udah ya, kita klik lagi pilih. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal atur aja, kita ganti fontnya misalnya. Nah, kemudian di sini kita ganti warnanya juga bisa kayak gini. Nah, kemudian kita cari lagi ikhtisar. Ikhtisarnya itu saya mau pakai warna hitam atau warna ini ya, pink muda, atau bisa warna ini atau warna putih juga bisa, bebas aja sih dari teman-teman aja mau warna apa. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita untuk ininya kita atur aja mau tebal atau enggak ya. Misalnya saya pilih seperti ini, kemudian centang. Lalu di sini kita pilih bayangan dulu ya, aktifkan bayangannya, jaraknya bisa diatur, angle-nya bisa diatur mau ke kanan, kiri, atas, bawah, itu bebas saja. Nah, selanjutnya karena di sini angle bayangan di bawah itu bagian sini ya, bagian bawah. Nah, jadi kita pilih angle di 290. Kemudian kita centang, lalu di sini kita panjangkan durasinya sesuai dengan panjang dari si foto produknya ya. Jadi nggak apa-apa lewat. Di sini kita tinggal klik aja foto produknya. Lalu teman-teman tinggal pangkas ke kanan playhead. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah menulis ininya, nah teman-teman tinggal mainkan animasi masuknya. Di sini saya mau pakai animasi masuk yang huruf demi huruf. Jadi dia ibaratnya nulis ya. Kemudian di sini saya cari durasi yang pas, nggak terlalu cepat ya. Jadi saya mentokin di paling kanan, kemudian centang. Kalau sudah, kita tinggal mainkan animasi keluarnya ya. Di sini untuk animasi keluarnya teman-teman bisa nggak aktifin karena di sini durasinya saya cuma 40 detik ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja bagian template-nya di atas ini. Nah, selanjutnya teman-teman pilih icon gunting untuk memangkas durasinya ya. Nah, jadi untuk video promosinya saya itu cuman 40 detik. Nah, lagunya juga saya pangkas. Nah, jadi cuman 40 detik gitu. Oke, nah kalau sudah, di sini kita sudah punya ini ya, sudah punya dua gambar produk. Nah, jadi kalau sudah teman-teman tinggal play aja. Jika teman-teman ingin suara musiknya ini enggak berhenti kayak gini, nah dia tiba-tiba berhenti. Jadi teman-teman tinggal masuk aja di pengaturan yang ada di sebelah kiri ini ya. Lalu di sini pilih audio dan seret ke atas. Di sini ada pelemahan audio, kita aktifkan. Nah, di sini untuk durasinya mau di 2 second terakhir, 2 detik terakhir atau 4 detik terakhir juga bisa. Biasanya sih saya di 4 detik ya. Kayak gitu. Kemudian kita klik tanda silang yang ada di pojok kiri atas. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kita mau mainkan apanya lagi nih?
karena udah, jadi kita tinggal ini aja ya, save aja ke galeri kita. Nah, kemudian di sini yang saya mau jelasin ke teman-teman, ketika menambahkan foto produk itu saya sarankan teman-teman menggunakan produk yang tanpa background ya. Karena apa? Karena teman-teman di sini ketika ingin menambahkan gambar yang pakai background misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi apa? Tapi akan menutupi elemen-elemen ini. Nah, ini elemen-elemen yang ini itu akan tertutupi gitu. Kemudian kalau kita mau nambahin gambar misalnya ya, gambar yang tanpa background itu dia akan tampilannya apa ya? Saya kasih contoh aja ya, teman-teman. Ini saya hapus. Kita tambahin lapisan gambar. Nah, di sini saya masukkan misalnya gambar foto produk yang ini nih. Ini ya. Nah, saya taruh di sini misalnya. Apakah teman-teman merasa bahwa foto produknya ini bisa dimasukkan atau enggak? Tampilannya gimana? Gitu. Apakah cantik atau gimana? Nah, kalau misalnya seperti ini, ya otomatis bisa sih, sebenarnya bisa ya. Kita bisa taruh di sini, di atas sini gitu. Misalnya kita putar kayak gini, ini bisa kita taruh di sini, bisa. Tapi apa gunanya bawah sini? Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin aja, bisa lihat aja gitu. Ya enaknya tuh gimana? Nah, jadi kalau ada yang bilang, ya Mbak enaknya yang nggak pakai background gitu. Oke, kita kasih contoh lagi. Saya kembalikan dulu ya gambar saya yang tadi. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen bikin gambar ya. Nah, gambarnya teman-teman itu masih ada backgroundnya. Nah, di sini akan saya ajarkan gimana cara menghilangkan background pada gambar. Teman-teman tinggal masuk aja ke Google Chrome ya. Di sini teman-teman tinggal masuk aja ke Chrome. Lalu di sini teman-teman bisa tulis aja remove.bg. Nah, kemudian kita masuk. Dan selanjutnya di sini ada tampilan upload image. Lalu kita pilih aja jelajahi. Nah, pilih folder yang teman-teman ingin hapus backgroundnya. Misalnya saya pengen hapus ini ya, backgroundnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik aja download. Segampang itu. Cuman berapa detik ya, udah. Jadi masih pengen menghapus background. Nah, teman-teman tinggal klik aja upload image lagi. Nah, kita jelajahi. Lalu kita pilih image yang mana gitu, gambar yang mana. Nah, di sini misalnya saya mau kasih contoh nih. Ini tetap ya, kita hapus backgroundnya. Tapi ada tapinya. Gitu. Nah, ini saya download juga ya. Oke, ini sudah terdownload, kita masuk kembali ke KineMasternya. Nah, misalnya saya tambahin tadi ya, gambar yang tadi. Yang pertama saya hapus. Klik lapisan, pilih media, pilih download, saya masukkan. Ini tampilannya bakalan bagus kayak gini. Oke. Nah, tapi gimana kalau tampilannya kayak gini? Lapisan, image, download, saya pakai gambar yang ini. Nah, coba saya taruh di sini. Apakah gambarnya bagus atau enggak? Nah, jadi intinya kalau ingin pakai foto produk yang ingin dihilangkan backgroundnya, usahakan objeknya itu dia nggak kepotong kayak gini, dia utuh gitu. Jadi ada spasi dari kanan atau dari sebelah kiri, atas bawah itu harus ada spasi biar objek atau foto produk kita itu nggak kepotong kayak gini gitu. Jadi terfokus pada foto produk kita. Gimana kalau misalnya gambar Mbak? Nah, yang penting kalau gambar itu, gambar misalnya gambar foto orang ya, pakai gamis gitu. Nah, nggak apa-apa kepotong bagian bawah. Yang penting nggak kepotong bagian samping kanan kirinya. Gitu. Kalau yang bagian bawahnya kepotong itu nggak apa-apa. Seperti tadi di gambar ini ya.
di gambar yang kedua yang tadi, itu saya tadi menambahkan yang setengah badan aja gitu. Yang ini cuma setengah badan, tapi saya mainkan di pemangkasan, lalu di blur bagian ujungnya biar cantik aja gitu, nggak kasar liatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memilih gambar itu juga harus sesuai gitu, biar hasilnya itu bagus gitu. Nah, kalau kita sudah memilih gambar, kita sudah tahu gambar apa yang akan kita masukkan. Nah, kita tinggal klik aja tanda panah yang mengarah ke atas kayak gini. Lalu di sini kita mainkan untuk resolusinya. Bebas saja sih resolusinya, tapi saran saya jangan sampai di bawah 500 ini. Bisa 540p, bisa 720p, bisa lebih ini lagi lebih besar lagi, resolusinya lebih bagus gitu, kualitasnya lebih bagus. Nah, di sini misalnya saya pakai yang 1080p. Nah, untuk yang tulisan rendah tinggi ini adalah resolusi ukuran file ya, ukuran resolusinya. Jika kita tingkatkan sampai ke tinggi, itu untuk laju bitnya itu lebih tinggi juga. Jadi nggak ada kayak jeda-jeda ngeblur gitu, perpindahan ini dia agak ngeblur pindahnya itu enggak. Nah, tapi kalau teman-teman mau standar ya, kalau biasanya sih saya pakai di tengah-tengah sini atau enggak di bagian sini kalau filenya terlalu gede gitu. Untuk melihat ukuran file, teman-teman tinggal lihat aja di tulisan sekitar berapa MB di sini. Nah, kalau sudah di atas misalnya nih kita punya video dia sudah pertengahan di sini, tapi untuk ukuran MB-nya itu, ukuran filenya itu dia sudah sampai 100 atau sudah sampai 1000 gitu. Nah, makanya kita turunkan mencapai minimal. Kalau saya biasanya sih ukuran video yang besar ya, misalnya yang durasinya itu panjang. Nah, saya biasanya ambil angka 100 MB ke atas. Nah, kalau di bawahnya itu mungkin videonya agak burem gitu, walaupun kita pakai resolusi yang tinggi di sini. Mungkin ketika ada perpindahan atau pergerakan, kadang ada video kan itu tiba-tiba ngeblur gitu. Nah, itu efeknya. Nah, tapi kalau untuk ukuran file seperti ini ya 40 MB, nah silahkan langsung kita simpan sebagai video. Kita tunggu sampai dia selesai dan jangan sampai keluar dari tampilan ini. Karena ketika keluar atau pindah ke aplikasi lain itu akan mengganggu proses penyimpanan. Mungkin ada yang berhasil tersimpan, tapi ada juga yang nggak bakalan bisa tersimpan. Karena apa? Karena proses penyimpanannya itu tidak bagus gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal balik aja. Oke, mungkin untuk video part 2 saya rasa cukup sekian, dan sampai ketemu di video part 3, yaitu bagaimana caranya mengupload video ke TikTok kita. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.